segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Kita ulangi dari awal. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Shalom teman-teman semua. Saya mengangkat tema khotbah saya pada hari ini dengan judul tujuan hidup. Kita bisa lihat pada 1 Korintus 10 ayat 31. Satu Korintus 10 ayat 31. Sudah dapat boleh katakan amin? Ayat 31. Amin. Mari kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi teman-teman, saya mengangkat tema tujuan hidup karena zaman sekarang masih banyak orang-orang yang belum tahu tujuan dia datang ke dunia itu apa. Sebagian orang masih berpikir bahwa dia datang ke dunia itu hanya untuk makan, tidur, Rebahan. dan itulah seterusnya. Dia belum tahu apa tujuan dia datang ke dunia ini, terutama orang Kristen. Banyak orang yang hanya berpikir dia agama Kristen tapi tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan orang Kristen. Banyak orang yang berpikir tujuan dia hidup itu hanya untuk memiliki kekayaan dan harta. Bahkan orang untuk mendapatkan kekayaan dan harta itu dia rela melakukan apapun tanpa memikirkan risiko yang akan terjadi nanti. Jadi teman-teman, Allah ingin kita melakukan pekerjaan yang baik, ingin kita menjadi berkat untuk orang lain. Tujuan kita hidup itu, apakah kita sudah menjadi berkat untuk orang lain di sekitar kita? Jadi jika kita tidak memiliki tujuan hidup, kita akan bimbang apa yang akan kita lakukan di dunia ini. Terkadang orang tidak tahu tujuan hidupnya karena mereka bermalas-malasan, mereka tidak mengenal Tuhan, dan yang lain sebagainya. Tetapi ada juga mindset orang yang membuat kita berpikir, untuk apa kita mengenal Tuhan? Jadi, jika kita tidak melakukan perbuatan baik, kita tidak akan mendapatkan tujuan kita untuk hidup. Karena jika kita bermalas-malasan, kita tidak akan mendapatkan tujuan hidup.
jika kalian bingung bagaimana cara berbuat baik, kenapa sih kita harus berbuat baik? Kita bisa lihat pada Keluaran 35 ayat 35, disitu dikatakan Keluaran 35 ayat 35. Jika kita bermalas-malasan dan memikir kita tidak punya keahlian untuk hidup di dunia ini, Tuhan berfirman di sini, Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan, seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Jadi teman-teman, Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatu di dalam hidup kita. Tinggal bagaimana cara kita mengasah skill yang ada di dalam tubuh kita. Jika kita bermalas-malasan, apa yang akan dilakukan Tuhan? Tuhan pun tidak suka melihat orang yang bermalas-malasan. Jadi, Tuhan bukan hanya memberikan kita keahlian, tapi memberikan kita hati untuk tergerak untuk melakukannya. Ada di pasal Keluaran 36 ayat 2, di situ Tuhan berkata, lalu Musa memanggil Bezalel dan Aholia dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Jadi Tuhan bukan hanya memberikan kita keahlian, tetapi Tuhan memberikan kita hati untuk tergerak melakukannya. Jadi kita pasti memiliki tujuan hidup. Walaupun kita dulunya orang yang bisa dibilang tidak baik, kalau kita sudah menemukan tujuan hidup kita pasti bisa berubah.